Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah dengan NPM 2005020005. Saya dari Fakultas Studi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, and on we'll go. Hak adalah sesuatu yang mutlak kita miliki dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Kewajiban. Kewajiban itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Yang berhak menjadi warga negara Indonesia adalah didasarkan pada sisi kelahiran dan aspek perkawinan. Hak warga negara mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Kewajiban warga negara menaati hukum, membayar pajak, dan menetapkan kedaulatan Indonesia. Warga negara. Apa sih itu warga negara? Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari negara tertentu. Setiap warga negara tentunya tidak terlepas dari asas warga negara. Asas kewarganegaraan terbagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis yaitu berdasarkan keturunan, sedangkan asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, sekarang kita akan membahas permasalahan yang muncul tentang kewarganegaraan. Namun, permasalahan yang kita bahas kali ini bukan tentang korupsi, banjir, ataupun gunung meletus. Permasalahan yang kita akan bahas adalah permasalahan yang akan muncul atas asas kewarganegaraan. Pertama, kewarganegaraan ganda atau bipatrid. Kedua, tanpa kewarganegaraan atau apatrid. Kalian bingung gak sih atas istilah barusan? Nah, ini kita akan bahas apa itu apatrid dan bipatrid. Pertama, bipatrid. Jadi, bipatrid adalah keadaan di mana orang tua berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan kemudian melahirkan anak di negara yang menganut ius soli. Sementara apatrid adalah keadaan di mana kedua orang tua berasal dari negara yang menganut ius soli dan kemudian melahirkan anak di negara yang menganut ius sanguinis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Kalian paham gak sih apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab.
Nah, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, warga negara dan negara bisa menimbulkan timbal balik. Sebagai contoh, simak ilustrasi berikut ini. Jika warga negara membayar pajak dengan teratur dan tepat waktu, maka penghasilan negara akan semakin tinggi. Ini akan berdampak pada pembangunan infrastruktur untuk negara kita. Contohnya, fasilitas umum, jalan raya, dan fasilitas lainnya. Dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 28H ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, pasal 27 ayat 1. Kewajiban untuk mentaati hukum dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 27 ayat 1, setiap orang wajib untuk mentaati hukum dan pemerintahan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kesimpulannya, hendaklah kita sebagai warga negara yang baik melaksanakan hak dan kewajiban. Sekian penjabaran dari saya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.